Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini part 2 sambungannya. Kasihan Elia Miron mau naik, sudah naik, tapi live-nya sudah berakhir. Kasihan. Oke, nggak usah panjang lebar. Langsung cus. Dan ya ternyata dapat kabar juga dari Tante Ija, mungkin nanti Tante Ija. Jadi teman-teman yang dibaptis itu semuanya itu tidak benar, fiktif. Nah, kalian lah mungkin yang tahu. Saya juga taunya dari Bang Coki dan Tante Ija. Jadi semua itu nggak ada teman-teman. Yang diselamatkan itu nggak ada. Tetapi kalau kalian lihat di gereja saya, begitu banyak jiwa yang masuk. Dan selalu banyak. Ada saja yang dibaptis di gereja saya. Itu aja yang bisa saya katakan kepada kalian. Ya, mungkin kalianlah yang membongkar sindikat-sindikat baptis palsu atau apa itu ya. Karena saya selalu bilang, ada yang mau kesaksian sama saya gara-gara Agatha, saya nggak langsung terima. Kalau kamu mau ke gereja, saya selalu katakan itu. Saya tidak bisa membaptis, karena itu bukan otoritas saya, apalagi saya perempuan, saya bukan romo, saya bukan pendeta. Saya selalu katakan itu. Kalau mau bertobat ke gereja saya sudah katakan itu. Nah ini, saya tetap dengan misi saya, yaitu memperkenalkan ortodoksia. Seperti inilah wajah ortodoks. Kalau salah, ya dikatakan salah. Kalau salah pun harus minta maaf. Karena saya juga selalu mengakui dosa saya di depan Tuhan, disaksikan seluruh jemaat. Itu ya, teman-teman. Silakan, mungkin yang lain lah, yang membongkarnya. Ini sekali lagi ya. Jadi, yang mengetahui identitas pribadi Agatha adalah si Lady Boss dengan Elia Miron. Ya, Itu tadi kamu. yang punya foto KTP saya dengan paspor ya mereka berdua aja. Yang lain tuh nggak ada, teman-teman. Yang lain tuh nggak ada. Yang jelas, semua data itu bisa tiba-tiba ditampilkan di Komal Reda Marbun. Ya udah, saya tidak menuduh, tapi itulah ceritanya Agatha sampai data pribadinya ditayangkan di Komalnya Reda Bebo dan rekamannya ada. Itu aja sih. Ya, betul analisa saya, Agatha? Iya, betul. Ini sorry, lagi ke toilet, lanjut. Oke, ya udah itu aja. Ya, silakan teman-teman dilanjut kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana data Agatha paspor dan KTP Agatha itu bisa sampai ke tangan binatang? Ini yang dipertanyakan. Kan? Kalau dari Lady Boss, lalu ke siapa? Ya kan? Kalau misalnya dari si Elia, lalu ke siapa? Kalian ngaku aja deh. Ya, meskipun saya ada rekamannya, tapi mendingan kalian ngaku aja deh. Ya. Dapatnya dari mana? Itu bisa sampai ke binatang tuh dari mana? Ya. Ini sedikit ya, teman-teman ya. Dari sini saya jadi tahu banyak orang dari kekristenan, ternyata tidak semua yang namanya Kristen itu adalah teman. Ya, memang teruji sekali di 1 Korintus 5 ya. Sekalipun mereka menyebut dirinya saudara, tetapi mereka bukan saudara. Ya, ini saya katakan kepada kalian, tetap berhati-hati, tetap waspada. Ya, teman-teman. Tapi kalian boleh lihat siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, sebenarnya itulah yang mau dipilih Tuhan Yesus. Uang, persahabatan, kekuasaan, itu tidak menjadi tujuan hidup saya. Saya sudah katakan, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah pernah menikmati itu, saya sudah pernah di atas, saya sudah pernah di puncak, saya sudah pernah merasakan kemewahan dunia ini. Karena memang tujuan saya masuk ortodoks itu adalah saya mau menjadi orang yang mengenal Allah, dan Allah mengenal dan berkenan kepada saya. Jadi kalau kalian menarasikan tentang uang, koin, gimmick-gimmick yang ada di TikTok kayak gini, teman-teman, itu bukan bagian daripada misi saya. Makanya kalian kalau melihat saya sering sekali pengen mundur, karena saya sudah semakin banyak melihat wajah kalian semua. Seperti apa kejamnya dunia ini. Bahkan kalian rela menjadikan saya tumbal.
Saya nggak ngelihat kalian ini Kristen, teman-teman. Itu yang orang-orang di apologetika. Makanya saya selalu katakan kepada kalian, ini mungkin kalau kalian yang sering nonton saya sudah katakan, fokuslah kepada Tuhan Yesus, jangan kepada saya. Saya ini debu tanah. Apapun yang kalian ceritakan tentang saya nggak bisa menyelamatkan kalian. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ada artinya. Saya ini manusia yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi saya hanya memohonkan kepada Tuhan agar Dia melayakkan saya. Ini yang selalu Tak, saya gue mau nanya, bilang. Tak. Lu ada perasaan ngiri nggak sama Sofiatul? Saya nggak kenal dia, Bu. Wajah dia seperti apa, visi misi dia pun saya tidak Karena apa sih, dia selalu menuduh ya, kalau orang-orang terutama cewek-cewek gitu ya, yang di TikTok ini mungkin yang maju, mungkin yang punya nama, itu ngiri sama dia. Makanya gue nanya sama lu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini saya nih ya, Minayong, orang lama atau siapapun yang di sini. Saya tuh jauh dari kata itu. Bahkan saya nggak peduli kalian siapa, kamu seperti apa. Saya tidak pernah peduli. Dan kalau saya tidak peduli, bagaimana timbul rasa iri di hati saya. Karena fokus saya itu adalah menjaga kekudusan di dalam Kristus. Gitu ya, sebagaimana banyaknya ekaristi yang diadakan di gereja saya, itu kalau bisa jangan terlambat. Dan kalian boleh tanya ke Romo saya, kalau saya terlambat tidak dapat ekaristi, saya menangis untuk itu. Karena saya harus menghapus dosa saya setiap hari. Gitu loh. Itu saya sampai sebegitunya. Jadi kalau untuk rasa iri, aduh jauh sekali. Ya, saya nggak ini. Nggak mau tahu, mau mobil kalian loh. Kalian bayangin loh. Pak Joni yang orang kaya, yang dia, kalian tahu ya apartemen di Sudirman itu seperti apa levelnya, ketemu-temu artis semua ini, saya dipertemukan, dan dia punya tambang emas, saya bahkan tidak tertarik untuk itu. Saya bahkan menolak itu. Dan ini yang lucu ya, bahkan mungkin ya Bang Elo sama si Metatron juga pernah bilang, udah tak, gasken aja tak, udah bentar lagi mau meninggoy ini kan, lu jadi janda tambang emas, katanya. Oh enggak bang, saya sudah setia sama pacar saya yang sudah sekarang jadi suami saya. Saya nggak seperti itu. Saya nggak tertarik dengan uang. Saya nggak silau dengan yang kayak gitu. Makanya saya dengan narasi saya miskin. Saya selalu dengan seperti itu. Saya miskin, pokoknya saya miskin karena ayat Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu aja. Karena memang saya disumpah miskin. Jadi ortodoks itu disumpah miskin, teman-teman. Ya, mati raga istilahnya di dalam Alkitab itu. Asketis. Kayak gitu. Ya, tapi itu pun belum bisa saya lakukan. Makanya mungkin karena apa sakit tulang punggung saya ini, saraf belakang saya ini. Itu. Jadi saya memang butuh perawatan ekstra, kulit saya juga sensitif, yang kan nggak mungkin juga saya harus langsung jadi panuan atau korengan hitam dekil gitu kan. Nggak harus seperti itu juga. Begitu loh teman-teman. Tapi saya nggak ada rasa iri ya, Tante Ija, dengan siapapun. Wajahnya pun saya tidak tahu yang mana. Dan kayak kalau nggak salah baru-baru ini juga on cam ya. Betul nggak sih? Nah saya juga. Kayaknya sih Dan saya begitu. tuh iya nggak peduli. Nah ini ya, Ada teman-teman di apalagi TikTok nih, teman-teman di YouTube nih lagi nge-lag ya, bentar ya. Saya Audi, kalau ditanya iri dengan Ibu Sofiatul, jujur saya iri teman-teman. Kenapa saya iri? Karena saya tidak pernah mungkin berani dan punya niat untuk menginjak Al-Quran. Saya nggak berani melakukan itu, makanya saya iri dengan beliau ya. Karena menurut saya itu tindakan yang tidak bermoral teman-teman ya. Makanya saya iri. Saya tidak punya nyali untuk melakukan itu. Saya izin tanya Agatha ya. bayar 20 juta. Bayar. Astaga. bayar dulu, Nggak bisa. bayar. Nah, kayak gini teman-teman, sorry ya. Nah, kalau kayak gini, ini tuh gimmick. Lu jangan telan mentah-mentah. Karena gue hanya menjawab pertanyaan, apalagi oh dia begini sengaja. Nah, gue gitu-gituin. Nah, ini kalian cerdas. Di sini tuh harus cerdas. Jangan ditelan mentah-mentah, lu kayak ular yang nggak ada ininya, tenggorokannya gitu loh. Semua gitu aja. Jangan ya. Jadi kalian mau apa? Itu gimmick semua ya yang di ini. Karena menjawab RT 6 atau yang
oten-oten kepo. Itu kayak gitu memang saya. Tapi kalau dari Iya, iri iya lebih sih jauh Jackson, lebih. gue juga ngiri Sen, gue juga ngiri Sen, mau pengen jadi babysitter sayang. Ini saya mengganjal nih, kamu nggak bisa tidur nih. Aku juga dilepas satu ganjelannya kalau mengganjal gimana sih lo? Iya, ini lagi mau dilepas makanya. Gini tak, kan waktu pas aku juga pelarian, iri. pas pelarian itu Aku juga kamu iri, ada bawa Bu. ATM nggak? Iya, aku juga iri. Apa? Kak Tama bisa nggak ATM nyari nggak ada, nggak ada ATM karena karena gue nggak punya ATM. Yang ada kartu kredit. Karena sorry ya teman-teman, ini jadi kebuka lagi. Jadi dulu itu gue itu punya bisnis ya. Jadi gue punya kartu kredit dan kartu kredit itu nggak bisa gue ambil uang di ini itu. Kalau ATM saya nggak punya, saya punya kartu kredit itu aja. Black card. Soalnya gini, kalau bisnis kenapa bisa nggak ada ATM? Maksudnya gimana itu? ATM itu kan udah lumrah. Nah, beneran saya nggak punya. Kalau dulu saya punya, tapi saya sudah tidak gunakan lagi. Karena apa? ATM itu dia itu kan dipotongin kalau tidak ada masuk. Kan saya kerja Ya. saya sudah tidak ada, sudah tidak ada bisnis, saya ini. Dan kalau kartu kredit nih ada suami saya, dari dulu saya mau tutup, jangan yang. Karena itu perlu nanti kalau kamu misalnya ya mau kemana-mana, kamu itu butuh. Karena kartu kredit itu piutang ya teman-teman ya. Kartu kredit itu piutang, kalian harus tahu. Itu saya nggak punya uang. Karena kenapa saya nggak punya rekening? Ya karena saya nggak ada uang. Itu dia. Tapi kartu kredit adalah piutang, ngerti nggak sih bahasa ini? Iya, bisa Nah, utang itu. dulu, bisa utang. Ya saya jenis orang yang tidak mau melakukan utang. Saya orang yang tidak mau berutang. Itu dia. Oke, Silakan. jadi ketika ada kartu kredit dengan kondisi kamu yang kelaparan itu kan harusnya kan bisa withdraw dulu kan. Nanti kan tiap bulan kan misalkan tiap bulan depan kan mungkin pacar atau yang sekarang suami kamu kan bisa cover dulu gitu loh daripada kamu kelaparan atau gimana gitu. Oke. Satu, harusnya secara logika saya punya uang, kenapa saya tidak dikasih? Lah itu, harusnya kan ke situ. Kalau dia mau membantu, masa saya dengan modal saya? Itu logika, Bang. Si Tomat Niat udah nggak usah membantu. ngomongin pribadi. Itu Oke. urusan pribadinya Nggak, Agatha karena lah. ini Apa memang sih dia lo? ini nggak apa-apa, dia mau investigasi. Karena dia Jangan penasaran. ngorek-ngorek masalah kantong orang lah. Ntar gue korek-korek kantong lu aja lu. Nggak mau kan lu? Enggak, ini pasti pertanyaan orang Tante Ih, Ija. nggak usah. karena bukan Udah pertanyaan amat orang. pertanyaan Udah. Itu pertanyaan Yang kamu, menyangkut jangan gini bilang aja. pertanyaan orang. Pertanyaannya yang menyangkut Agatha sekarang nih yang lagi diekspos, siapa biang keroknya, apa permasalahannya, dan kita mau ngapain, kita bisa apa gitu loh. Dan ini kan jadi pelajaran ya, jadi pelajaran buat kita juga kan, karena kan saya juga pernah kemakan kemakan omongan orang mengenai Agatha gitu loh. Oke. Karena saya nggak pernah kenal Agatha, kita tuh nggak pernah ngomong sama Agatha, nggak pernah ngobrol. Ya, baru-baru ini aja kok. Gue juga orangnya orang yang nggak peduli. Karena gue di Amerika, tipe gue kalau gue bisa nyerang Islam, gue udah bahagia. Itu aja. Ya, tapi sekarang perhatian gue beralih. Harus ada yang mengimbangi. Kalau gue gitu loh. Ya, dan Pak Toma, kalau ini buat Tante teman-teman Ija ya. sudah kenal Agatha, nggak mungkin buat tema ini. Artinya kan kita belum Ya. tahu kronologisnya seperti apa. Iya, makanya setelah gue denger langsung dari Agatha, ya semuanya jadi make sense. Kenapa orang ini berkisah justru yang begitu negatif tentang Agatha, dan banyak orang yang beli, jujur aja banyak orang yang beli. Ya, banyak orang yang percaya begitu aja. Ya, banyak. Nah, ini pelajaran ya, teman-teman ya. Kalau saya nih berteman, lu mendingan koreksi gue deh daripada lu baik-baikin gue. Ya, lu mendingan cela-cela gue mulu deh daripada lu puji-puji gue mulu. Oke, Ya, lanjut karena kebanyakan aja. orang itu Ada senangnya dipuji. pertanyaan. It's okay. Sekarang begini. Lanjut ya ya ke kan? pertanyaan yang lebih. Jadi gini ya, usahakan pertanyaan kalian itu nanti jawabannya menjadi bentuk kesimpulan yang utuh kayak potongan. Betul. kesimpulan. Nah, makanya udah. Coba deh, jangan bertanya yang sifatnya pribadi. Iya. Gue ini undang Agatha.
Tanya sama Agatha. Agatha, kau kenal sama saya nggak? Ya, nggak tahu. Enggak, Dulunya tidak aja. kenal. Cuma kan gue denger dari luar, yang gue tonton dari YouTube-nya sini, YouTube sini gitu loh. Ini pertanyaan terakhir, udah nggak ada yang nanya lagi ya. Ya, Oke. Oke. gue hanya banding-bandingkan nih. Gue tengok YouTube Islam, ya. Dia tidak pernah mengekspos data pribadi orang. Gitu loh. Kok kita yang Kristen ini mengekspos data pribadi orang? Ya, gue bukan bela Islam, gitu ya. Gue nggak suka juga pengajaran Islam, tapi gue bukan berarti menghujat. Gitu loh. Ya, itu yang harus teman-teman lihat. Kok sampai demikian kejam yang menamakan dirinya orang Kristen, mengekspos data pribadi orang, paspor orang, ya. Nah, saya tidak mau menuduh, tapi dari cerita Agatha tadi ada 2 orang yang mengetahui. Sampai ke Komal itu diekspos sampai kuah-kuahnya gitu loh. Itu kejam banget loh. Semuanya dikejam. Tapi ya udah, itu pengalaman kita. Makanya judulnya pengalaman pahit Agatha. Makanya Agatha kita panggil, saya sama Tante Ija berinisiatif supaya Agatha bebas untuk berbicara di sini. Tadi juga Gini Bro Coki, jadi 1 tahun yang lalu pun saya sudah pernah kok membuka ini, tapi saat setelah itu ya, setelah reda nama saya turun itu, saya pernah kok cerita ini juga masih sama kok ceritanya ini, ya. Tapi saat itu saya nggak tahu orang-orang tuh pada kemana semua, nggak ada, nggak tahu saya pekerjaan apa di belakang untuk menutupi ini semua gitu. Pada saya ini untuk pada ingin saya untuk menutup hal ini gitu loh. Gitu. Jadi ada apa sebenarnya? Ini juga saya masih tanda tanya. Siapakah dalang di balik semua ini? iya. Ya, itu. Ya jadi kalau masalah pribadi yang dulu saya nggak pernah dengar. Saya justru baru dengar di YouTube-nya sebelah. Sampai diekspos semua identitas Agatha. Tapi ya udahlah, ini pembelajaran. Tapi gini ya, Bang Coki, Bang Coki ya. Dari semua yang saya lihat ya, pada akhirnya menuju kepada 1 orang yang mau menjatuhkan saya. Karena dari dulu gagal toh. Gagal dan gagal lagi kan. Karena memang dari dulu saya jadi inceran. Saya jadi inceran tuh 2 kali. Setelah kasus saya minta maaf itu udah reda, terus ada lagi gitu kan. Iya. Saya nggak tahu ini kayak apa sih, permainan yang memang sudah disusun gitu loh. Tapi saya tidak tahu saat itu. Tapi semua seolah-olah jadi teman saat itu mendekat kepada saya dan pada akhirnya merujuk kepada 1 orang. Apa namanya ya? Otak dari semuanya ini. Nah, kalianlah sekarang tugas kalian, saya minta tolong kepada kalian inilah. Kalau ada yang ini yang bersimpati ya, kalaupun enggak ya enggak masalah gitu. Iya. Saya tidak membenci siapapun. Saya bahkan tidak tidak ada niat apapun kepada kalian. Tapi biarkan ini jadi pembelajaran juga buat kalian semua. Jangan lantas cepat percaya kepada orang. Dan 1 hal lagi ya, logika yang mau saya tanam ke kalian adalah ketika iman Kristen dijelek-jelekan RT 6, mungkin tidak kamu mau masuk Islam. Itu saya tanya untuk orang Kristen di sini. Itu yang harus menjadi renungan kalian ya. Kalau agama Kristen dijelek-jelekan, Tuhan Yesus dijelek-jelekan, kalian lantas mau nggak ke agama mereka? Pasti enggak toh? Enggak lah. Iya. Nah, demikian kalau ada apologet menjelek-jelekkan agama orang lain, mungkin nggak dia menyelamatkan jiwa atau membuat orang masuk Kristen? Itu aja yang kalian pikirkan. Makanya saya bilang pendekatan dengan membongkar ajaran orang itu nggak akan bikin mereka itu menjadi percaya kepada Yesus, teman-teman. Tetapi membuka logika yang kayak seperti yang saya lakukan, pendekatan logika, lalu diajak untuk diskusi sampai berjam-jam. Itu cara saya. Dan dari situ pun ada memang yang dimenangkan. Karena saya berangkat dari pengalaman saya sendiri. Saya nggak akan tertarik sama agama kalau dia yang menjelek-jelekkan atau yang istilahnya ya, menghina-hina gitu loh. Dan saya juga menyadari itu begitu.
Jadi kalian dari sini berpikir mustahil ada jiwa yang diselamatkan dengan cara menghujat. Itu mustahil, teman-teman. Itu aja yang jadi Ini sebentar Bentar, teman-teman. Ini ada banyak WA masuk nih, tapi saya ini aja lah, saya persingkat ya. Saya pilih aja pertanyaan yang penting nih. Ya, Pak, titip pertanyaan ke Agatha. Apakah pernah Pak Pendeta Apolos cat mesum ke Agatha? Karena dulu di grup Apologet Indonesia, nah nyebut nama orang lagi nih, ya. Ini tapi ini benar, nih ada WhatsApp-nya. Jadi saya lanjut ya. Karena dulu di grup Apologet Indonesia, si Metatron maksudnya catnya si Metatron bilang ada sesuatu Agatha dengan Pak Pendeta Apolos. Oke. Tuh. Satu, Ini saya nggak kenal saya spill aja pendeta. ya, siapa yang Oke. nanya ya. Saya Oke. spill namanya ya, Boleh, sebentar. boleh. Yang bertanya itu Bu Lia Kristen. Bu Lia Kristen. Silakan. Oke. Oke. Saya nggak tahu siapa pendeta Apolos atau apapun, tapi memang ada dulu ya DM ke saya yang awalnya ya saya bilang awalnya dia tuh kayak mau nolongin saya gitu kan, mau kenal Kristen. Ujung-ujungnya minta WA terus minta spill foto gitu, minta spill ini apa segala macam gitu. Nah, itu saya nggak tanggapin. Ada beberapa. Jadi kalau Apolos tuh saya tidak tahu yang mana karena akun ini ganti-ganti terus saya ini nggak tahu. Tapi ada beberapa memang yang seperti itu. Bahkan ada juga yang calon pendeta. Saya udah pernah juga kok ngasih tahu itu. Tapi ini nggak saya ini ya. Saya karena niat saya nggak mau menjatuhkan orang. Tapi memang betul ada beberapa. Dan itu banyak sebenarnya ya. Tapi yang dari orang-orang pendeta itu ada beberapa. Memang itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Agatha udah capek. Ada Kamu mimik dulu, refleksi ya, Agatha. refleksi di atas. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Rafflesia, open mic. Sorry, kepencet. Aku nggak tahu kalau masuk. Oh, oke. Aku turun aja nggak apa-apa. Ya. Jackson, ada yang mau disampaikan? Son? Aku mau nanya nih, berarti kasusnya itu Kak Agatha sama dengan yang beberapa tahun yang lalu ya, yang katanya ya, ini aku mendapatkan informasi ya, Kak Agatha dan Metatron itu katanya nih melakukan penistaan agama Islam. Apakah benar sebenarnya yang melakukan tindakan itu Metatron? Cuman sehubung dia melakukan tindakan penistaan agama itu di roomnya Kak Agatha, lalu Kak Agatha dibawa-bawa, itu seperti apa kebenarannya? Oke, jadi dulu sempat memang dikatakan maju tak, maju. Ya, tenang aja, gue ada di belakang lu. Ntar gue juga on cam. Gak usah takut, memang itu dulu pernah ada narasi si Metatron kepada saya. Tenang aja tak, aman. Kita udah dilindungin kok, aman gitu kan. Nah, disitulah memang saya salah. Saya akui saya salah. Saya nggak tahu penghujatan yang saya lakukan itu saya tidak tahu karena pelaporan itu pun belum jelas gitu apa gitu ya. Tapi memang semua orang saat itu kan ada beberapa kalian tahu lah nama akun-akunnya ya. Pokoknya mereka menghantam agama sebelah. Ini saya minta maaf dulu ya sama teman-teman non Kristen ya. Jadi memang mereka. Tapi kalau pengajaran itu dari saya. Itu kami udah ini kok, udah bagi tugas lah istilahnya, bukan bagi tugas ya. Strateginya bukan strategi ya, apa lah ya bilangnya. Kalau bagian menginiin RT6 mereka, kalau saya itu bagian pengajaran saya nggak boleh diganggu gugat. Itu saya. Jadi kalau tentang masalah penista itu hampir semua ya, hampir semua yang naik itu pasti seperti itu. Itu sih. Jadi tumbal lagi ya ceritanya nih ya. Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya kira ya kita ini teman semua ya, saling melindungi. Di otak saya cuman itu, kami saling melindungi dan saya memegang perkataan mereka itu dan ternyata pada akhirnya seperti ini. Gitu. Bu Winaf, ada yang mau ditanya? Bu Winaf? Bu Winaf, ngomong yang keras Bu, jangan bisik-bisik ya. Tidur dia tuh. Oh tidur? Sambil masak. Silakan Bu Winaf. Ngomongnya yang keras ya Bu Winaf, jangan bisik-bisik ya Bu ya. Nggak bil masak di keleng ledek. Tuh aku mau ngangkat air dulu. Lanjut dulu. Ya. Amanda, ada yang mau ditanya?
Ya, jadi Sebentar, ini saya saya mau, kasih kesempatan lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya di bawah silakan naik. ya. Minayong, lu kasih apa sih ayam-ayam dikasih unjuk? Lu jadi gue jadi pengen ini, pengen apa? Pengen piara ayam lu. Jadi gini Tante Ija, gue rasa sesi ini kita cukupkan dulu ya. Agatha juga udah capek. Tante Ija juga di sana udah jam berapa? Udah Hampir jam 2, setengah pagi. 2. Nah, 2. Jadi nanti maksudnya gini, kalau memang ada tambahan nanti suatu saat Agatha mau klarifikasi atau apalah terserah. Kita kasih kesempatan. Tapi kalau udah cukup nggak apa-apa Saya nanti. gini ya, saya tuh sebenarnya tidak mau mengklarifikasi apapun. Cuman kan kemarin kan saya nggak perlu mengklarifikasi apapun karena memang nggak ada satupun yang saya lakukan gitu seperti yang dituduhkan itu gitu kan. Ya. Itu jadi saya Jelas kok, enggak, udah secara jelas, logika udah jelas. ya secara logika saya nggak perlu mengklarifikasi apapun. Cuman ini saya cuma hanya berbagi pengalaman pahit saya. Ya ini juga sebenarnya udah pernah saya share juga. Mungkin yang beberapa orang juga sudah tahu. Itu sih mungkin ada penonton baru Ya, bukan ya. It's karena okay. lu waktu itu share itu sambil mewek-mewek, sambil nangis-nangis, sambil marah-marah, jadi orang juga kagak konsentrasi. Nah, kalau di sini kan enak, anteng, tenang, gitu kan. Oke deh teman-teman, karena berhubung gue juga udah antuk banget, udah setengah 2 pagi, suara gue udah mulai habis ya. Sebenarnya gue masih mau ngoceh-ngoceh, tapi apa daya, mata dan mulut udah tak sanggup lagi. Ya tadi mulainya juga sudah telat ya, jam 10. Iya, si Ya Agatha udah. masih dibangunin dulu soalnya. Mhm. Iya, tuh. Ya, Gue sih sorry ya tadi Agatha aja ya. sorry. Paling gampang kan kalau nyalain orang kan. Nggak apa-apa. Paling gampang, paling enak emang kalau nyalain orang. Itu ada Elia Myron tuh. Aduh Elia, gue udah mau tidur. Besok aja lagi ya. Gue udah mau tidur. Oke teman-teman. nggak sekarang? Gue udah jam setengah 2 pagi di tempat gue. Gue udah ngantuk. Ya, next time ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Nggak ada lagu ya. Gue udah capek banget asli. Thank you Agatha. Thank you semua teman-teman. Kita sambung tomorrow. Aduh, kok beda Oke, kelas sih? thank Aku you mau ini teman-teman. loh. Jesus bless you. Bye. Bye.